limit kiri dan limit kanan. Pertama, kita akan lihat limit kiri dan limit kanan dari grafik. Ini adalah contoh soal. Menggunakan grafik, hitunglah limit dan nilai fungsi ini. Sebelum kita ke soal ini, kita akan lihat grafik terlebih dahulu. Di sini kita tahu bahwa setiap titik diwakili oleh X, Y. Jadi, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini kita bisa katakan titik min 1, min 1, ini X-nya, ini Y. Lalu di sini X-nya adalah 1, min 2. Lalu di sini ini adalah titik X-nya 2, Y-nya 0, 2,0. Dan di sini adalah titik 2, X-nya 2, Y-nya 1, 2,1. Untuk 3 buah titik lainnya, silahkan kamu hitung nanti. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh. Tidak semua akan dikerjakan pada video ini. Sebagian akan dijadikan tugas saat melengkapi resume. Hitung limit X menuju min 1 dari kiri. Negatif menandakan dari kiri. Berarti ini X sama dengan min 1. Jadi X-nya menuju min 1 dari kiri, dari arah kiri. Nah, di sini kita tidak ada grafik di sini. Nah, maka di sini jawabannya tidak ada. Ini saya singkat TA, artinya tidak ada. Karena tidak cukup ya tempatnya. Sekarang kita lihat untuk limit X mendekati 1 dari kanan. Berarti ini min 1, X mendekati min 1 dari kanan, berarti dari sini ke min 1. Nah, kita lihat ketika X mendekati min 1 dari sebelah kanannya, maka ada grafik yang menuju ke titik ini. Ini adalah titik Y-nya adalah min 1. Berarti di sini nilainya min 1. Nah, sementara untuk nilai F min 1, berarti kita lihat di titik min 1, bulat penuhnya di mana? Nah, di sini juga di min 1. Oke, selanjutnya kita lihat bagian sini. Untuk yang tidak diisi berarti dilengkapi di resume. Ini limit X mendekati 1 dari kiri. Ini X1 mendekati 1 dari kiri, dari sini. Nah, kita lihat ada grafik dari kiri ke 1, yaitu grafik ini. Nah, di sini kita lihat nilai Y-nya berapa? Adalah min 2. Jadi di sini nilainya min 2. Lalu yang berikutnya adalah limit X mendekati 1 dari kanan. Ini 1 dekati dari kanan. Maka kita lihat grafiknya ternyata dari atas ke bawah ke sini. Nah, titik ini nilainya adalah titik 1,0. Jadi Y-nya 0 di sini. Berarti ini X-nya. Jadi di sini nilai limitnya adalah 0 untuk dari kanan. Sementara untuk F1, kita lihat di X sama dengan 1 yang bulat penuh adalah di sini. Jadi nilainya adalah yang ini, bukan yang di sini. Jadi ini nilainya adalah 0. Oke. Nah, begitu seterusnya silahkan dilanjutkan, dilengkapi di resumenya. Kita masuk limit kiri dan limit kanan untuk definisinya. Jika X menuju C dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maka disebut limit kiri. Jadi, X menuju ke C dari arah kirinya. Notasinya seperti ini, ada tanda negatif di atasnya. Jadi, kalau kita punya limit X menuju 3 dari kiri Fx, berarti ini ada angka 3 menuju dari sini. Nah, X-nya dari sini ke 3. Selanjutnya,
jika X menuju C dari arah kanan atau dari arah bilangan yang lebih besar dari C, maka limit ini disebut limit kanan. Nah, jadi ini ada C, X-nya dari yang lebih besar menuju ke C ini. Ditulis seperti ini, ada tanda positif di atas dari C itu. Sekarang kita lihat hubungan antara limit dan limit sepihak, atau limit kiri atau limit kanan. Jadi di sini, limit X menuju C, Fx sama dengan L, atau artinya disebut di sini, limit itu ada gitu ya, limitnya ada. Itu akan terjadi jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama-sama L. Atau bisa kita tulis, limit X menuju C dari kiri Fx sama dengan limit X menuju C dari kanan Fx sama dengan L. Sama dengan L. Nah, jika ini terjadi, jika limit kiri sama dengan limit kanan, maka berlaku berkebalikan. Maka limitnya ada dan limitnya L. Sebaliknya, jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit dari Fx ini untuk X menuju C disebut tidak ada. Oke, kita kembali ke grafik. Di sini kita lihat pada gambar yang pertama, pada soal pertama yang kita kerjakan tadi, limit dari kiri tidak ada dan dari kanan tidak ada. Kesimpulannya, limit X menuju min 1 dari kiri Fx tidak ada. Selanjutnya, untuk yang ini, yang kedua, kita lihat juga ini limit X menuju 1 dari kiri Fx sama dengan min 2, berarti tidak sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Fx, yaitu sama dengan 0. Nah, karena tidak sama, berarti disimpulkan limit X menuju 1 Fx tidak ada. Gitu ya. Jadi ini tidak ada karena limitnya tidak sama. Yang pertama dia tidak ada karena limit kirinya tidak ada. Ini kirinya dihilangkan nih. Limitnya jadi tidak ada karena limit kirinya nggak ada. Oke, kita lihat ke contoh soal. Diketahui Fx seperti ini. Hitung limit X menuju 0 Fx, limit X menuju 1, limit Fx untuk X menuju 1, limit Fx untuk X menuju 2. Nah, untuk ABC ini dinyatakan ada atau tidak ada. Kalau ada berarti kita hitung nilainya. Lalu yang keempat diminta untuk menggambarkan grafik. Kita lihat yang pertama. Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, yaitu X kecil dari 0 dan X besar dari 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan dari X sama dengan 0. Nah, kita hitung limit kiri, berarti ini 0, dilihat yang lebih kecil dari X. Lebih kecil dari 0, berarti X-nya kecil dari 0. Berarti kita ambil Fx-nya sama dengan X kuadrat. Lalu kita ganti di sini dan kita hitung berarti nilainya 0 dikuadratkan yaitu 0. Selanjutnya untuk dari kanan berarti dari sini berarti X-nya besar dari 0. Berarti kita ambil yang ini sekarang. Lalu dihitung nilainya sama dengan 0 juga. 0 substitusikan ke sini nilainya 0. Dan kita simpulkan bahwa limit kiri sama dengan limit kanan, sehingga limitnya sama dengan 0. Oke. Ini kita tuliskan ya, limit X menuju 0 dari kiri Fx sama dengan limit X menuju 0 dari kanan Fx. Sehingga limit X menuju 0 untuk Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat soal yang kedua, dihitung untuk X menuju 1. Karena berubah juga di 1,
Untuk X kecil dari 1 dan X besar dari 1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Nah, kita hitung limit kiri, sama seperti yang tadi, di sini ada 1. Kalau dari kiri berarti X kecil dari 1. Berarti kita ambil di sini untuk X yang kecil dari 1, berarti diambil fx-nya sama dengan x. Lalu kita substitusikan ke sini, nilainya 1. Selanjutnya untuk x dari kanan, yaitu x-nya harus yang besar dari 1. Berarti kita ambil yang ini, fungsinya adalah 2 ditambah x kuadrat. Lalu kita substitusikan, x-nya sama dengan 1, dihitung nilainya sama dengan 3. Nah, dari sini kita simpulkan, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit x menuju 1 fx tidak ada. Untuk yang ketiga, dihitung untuk x menuju 2. Nah, karena aturan fungsi tidak berubah di x sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Cukup kita tuliskan limit x menuju 2 untuk fx sama dengan, kita ambil, ini kan x besar dari 1 ya, besar sama 1, berarti 2 termasuk di sini. Jadi nilainya limit x mendekati 2 untuk 2 ditambah x kuadrat. Tinggal disubstitusikan, berarti nilainya sama dengan 6. Selanjutnya menggambarkan grafik. Untuk x-nya kecil dari 0, grafiknya adalah grafik x kuadrat. Lalu di sini, ya, jadi ini adalah grafik dari x kuadrat. Lalu ini adalah grafik dari fx sama dengan x, yaitu garis lurus. Kita perhatikan juga batas-batasnya, ini bulat kosong. Di sini bulat kosong juga, tapi di sini karena dia bulat penuh, jadi ini bulat penuh. Gambar ini sudah kita bahas pada fungsi, bab fungsi. Lalu untuk yang kedua, untuk yang ketiga adalah fx sama dengan 2 ditambah x kuadrat. Maka dimulai dari 1, berarti untuk f1 sama dengan 2 ditambah 1 kuadrat sama dengan 3. Jadi kita mulai dari 3 dan seterusnya. Nah, di sini ini ada sama dengan, berarti di sini bulatnya bulat penuh. Nah, di sini ini ada sama dengan, berarti di sini bulat penuh. Tadi karena di sini bulat kosong, lalu ada bulat penuh juga tepat di titik itu, maka jadi bulat penuh. Kita lihat contoh yang kedua. Oke, sebelumnya di sini kita lihat di limit x menuju 1 dari kanan nilainya yang ini. Ini ya, 1 dari kanan, grafiknya yang ini, nilainya 3. Dari kiri kita lihat ke sini. Nah, nilainya berarti yang ini. Ini adalah 1. Jadi itu sesuai dengan apa yang ada pada jawaban kita tadi. Dari kiri 1 dan dari kanannya 3. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan konstanta C agar fungsi fx sama dengan 3 dikurang cx untuk x kecil dari min 1 dan x kuadrat kurang c untuk x besar sama min 1 mempunyai limit di x sama dengan min 1. Jadi ini fungsinya berubah ya pada x sama dengan min 1. Dan ditanya agar dia punya limit. Berarti di sini kita harus hitung limit x menuju min 1 dari kiri fx dan limit x menuju 1 dari kanan fx. Nah, dia akan mempunyai limit jika ini sama. Nah, agar fx mempunyai limit di x sama dengan min 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan untuk x menuju min 1. Untuk x menuju min 1. Sekarang kita lihat untuk dari kiri berarti kita gunakan yang ini, 3 dikurang cx.
lalu disubstitusikan ini ke X-nya. Jadi di sini 3 dikurang C dikali min 1. Jadi di sini ditambah C. Lalu untuk yang dari kanan, berarti kita lihat untuk X yang besar atau sama dari min 1, nilainya adalah X kuadrat dikurang C, lalu ini dimasukkan ke sini, substitusikan. Jadi, min 1 dikuadratkan, 1 dikurangi C. Nah, agar limit ada di X menuju min 1, atau di X sama dengan min 1, seperti soal ya, sama dengan min 1, maka limit X menuju min 1 dari kiri sama dengan limit X menuju min 1 dari kanan. Kita substitusikan dari kiri dan dari kanan, yaitu 3 ditambah C sama dengan 1 dikurangi C. Selanjutnya, kita hitung di sini. Ini tinggal disamakan tempatnya, dikumpulkan. Nah, ini jadi 2C, lalu ini jadi 4. Sorry, jadi min 2 ya. Jadi min 2. Nah, sini tinggal kita bagi dan kita peroleh hasilnya C sama dengan min 1. Nah, jadi kesimpulannya, jadi agar fx mempunyai limit di X sama dengan min 1, maka haruslah C-nya sama dengan min 1 juga. Ini kebetulan angkanya min 1 dan min 1 ya. Menghitung C harus dengan cara limit kiri sama dengan limit kanan.